إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ada seorang pendeta yang bertanya kepada seorang Ustaz, bukankah kalau orang Islam itu akan mendapatkan kemenangan, kemajuan, peradaban, kekuasaan, kebaikan? Tapi justru yang saya lihat justru sebaliknya. Kebanyakan yang tertindas hari ini adalah orang Islam. Kebanyakan yang terzalimi orang Islam. Yang korupsi, yang mencuri orang Islam. Berarti kalau begitu nabimu itu bohong. Maka apa jawaban sang Ustaz? Kata Ustaz, betul, Allah akan memberikan kemenangan, kebaikan, kekuasaan, peradaban, keberkahan, tapi bukan buat orang Islam, tapi buat orang-orang beriman. Boleh jadi hari ini kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin yaqulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Telah berkata orang Arab yang berasal dari pedalaman itu, mereka katakan amanna, kami telah beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kemudian Allah sampaikan, ucapkan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, wahai Rasulullah kepada mereka, aslamna, kami baru masuk Islam, kami baru berserah diri menjadi seorang muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk keimanan ke dalam hati mereka. Masyaallah muslimin, salat Jumat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata ketika kita ingin menjadi umat yang kuat, ketika kita ingin menjadi umat yang memiliki peradaban, umat yang Allah berikan padanya, titipkan padanya kekuasaan, kebaikan, keberkahan, syarat utamanya adalah beriman. Karena ternyata orang beriman sudah pasti dia muslim, tapi tidak setiap orang muslim, orang Islam pasti benar-benar beriman, belum tentu.
Itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dulu, bagaimana generasi awal umat ini, dan kita tentu tidak akan menjadi baik kecuali dengan mencontoh generasi pertama umat ini. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan mencontoh, meniru apa yang telah membuat baik generasi pertama umat ini. Lantas bagaimana generasi umat ini? Yang pertama, pendidikan mereka di depan Rasulullah SAW, sebagaimana penuturan Jundub bin Abdillah. Ada salah seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah. Apa kata beliau? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Adalah kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu bergaul, berkumpul, bercengkrama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawirah, dan kami usianya adalah para pemuda yang baru tumbuh, para pemuda yang menjelang balik, mungkin usia 11, 12, 13 tahun menjelang balik. Apa kata para sahabat? Apa kata Sayyidina Jundub bin Abdillah? Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar dulu tentang keimanan qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah keimanan dalam hati kami. Belajar iman, kemudian Al-Quran. Setelah itu karena sudah ada iman dalam hati kita, maka ketika kita belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan dalam hati kita. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena imanlah manusia kita sebagai hamba Allah akan dimasukkan surga oleh Allah. Karena imanlah kita akan diselamatkan. Karena imanlah hati kita, diri kita kemudian berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, mengapa mereka berani mengorbankan jiwa, harta mereka, berjihad, berjuang di jalan Allah? Karena hati mereka dipenuhi oleh iman kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kondisi kita sebagai umat Islam, boleh jadi kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Apa buktinya? Masjidil Aqsa, kota Gaza, sampai hari ini hari ke-100 masih dijajah oleh Zionis Israel. Kalau kita baca data di dunia, umat Islam jumlahnya 2,19 miliar. Orang-orang Yahudi tidak sampai mereka lebih dari, mungkin tidak lebih dari 20 juta. Tapi mengapa 2,19 miliar dikalahkan oleh orang yang jumlahnya tidak lebih dari 20 atau 30 juta? Karena boleh jadi kita hari ini baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dulu pernah mengatakan, ketika kita ingin mengetahui kondisi kita, apakah kita dalam keadaan kuat atau lemah, maka lihat Masjidil Aqsa ada di tangan siapa. Seandainya Masjidil Aqsa ada di tangan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, berarti kita sedang lemah. Dan ketika Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam berada di tangan kaum muslimin, berarti kita sedang kuat. Dan kita harus menyadari itu, bahwa hari ini kita sedang dalam keadaan lemah, bahkan dilemahkan. Kenapa? Karena boleh jadi jawabannya kita sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Allah sampaikan, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya apa? Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Allah tidak sampaikan di situ wa huwa muslim, tapi Allah sampaikan wa huwa mu'min. Kalau dia beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik. Jadi kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ternyata syaratnya iman. Bahkan Allah sering dalam surah yang sering kita baca, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu rugi.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah tidak sampaikan di situ illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang yang berserah diri, kecuali orang-orang yang berislam. Tapi Allah sampaikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman tidak akan pernah rugi. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kenapa hari ini kita terkalahkan, lemah dan lain sebagainya untuk membebaskan Masjidil Aqsa saja, Palestina saja, kota Gaza saja yang kecil kita tidak mampu. Berarti kita ini harus sadar kita sedang lemah dan dilemahkan. Kenapa sebabnya? Boleh jadi kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar menancap keimanan dalam hati kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat tadi ayat 14. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua sebagai kaum muslimin. Allah berikan keistiqomahan di atas kebaikan, dan senantiasa Allah tambah keimanan kita sehingga iman kita terus menambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah, akan bertambah seiring dengan ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil ma'asi wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang keimanan seiring dengan banyaknya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam keimanan, wafatkan kita dalam keimanan, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى المبارك. اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين الصهيونية في فلسطين. اللهم زلزل أقدامهم وزلزل حكومتهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.